Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya mahasiswa, calon guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ataupun para guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini berjumpa kembali dengan video saya terkait dengan persiapan merancang pembelajaran. Tentu Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru sudah biasa, tapi mungkin bagi para calon-calon guru ya atau yang baru belajar, nah kita sama-sama belajar. Pada pertemuan atau video sebelumnya saya sudah membuat tahapan pertama untuk merancang pembelajaran itu dengan melakukan analisis SKL, KI, KD ya. Nah, kali ini kita masuk merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini khususnya bagi mahasiswa saya yang menyaksikan ini, Anda kan calon guru ya, ini tahapan yang harus Anda lakukan setelah proses yang kemarin kita lakukan. IPK itu indikator ya. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran ini merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengembangkan atau sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Penting sekali agar kompetensi yang ingin dicapai pada peserta didiknya sesuai ya, seperti itu. Nah, selain itu, analisis yang dilakukan seorang guru ataupun Anda sebagai pembelajar di sini terhadap analisis yang dilakukan guru terhadap SKL, KI, dan KD ini dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan. Ini bedanya nih pembelajaran sekarang ya, memperhatikan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi dan pengembangan keterampilan abad 21. Kita lanjutkan. Nah, pendidik, Anda pun sebagai calon seorang guru dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi, ini kepanjangan IPK tadi, pengetahuan terkait dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif serta indikator keterampilan berkaitan tidak hanya keterampilan bertindak, tetapi juga keterampilan berpikir yang juga dikatakan sebagai keterampilan abstrak dan konkret. Jadi rumusan indikator harus diarahkan ke sana meskipun nanti semuanya sekarang berbasis HOTS ya, indikator sudah disusun berbasis HOTS. Nah, sekarang kita perhatikan apa saja tahap dalam mengembangkan IPK itu atau indikator pelajaran kompetensi pencapaian kompetensi tadi. Yang pertama, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Jadi standar kita menentukan KKO atau kata kunci pada indikator itu menggunakan standar minimal yang ada dalam KD. Jadi cek KD-nya itu apa? KD-nya itu kan menganalisis, mengidentifikasi atau apa, itu menjadi standar minimal dalam menentukan indikator. Yang kedua, rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, KKO ini harusnya bisa diukur. Kalau nanti ada yang butuh KKO, boleh ya, saya punya juga dapat dari seorang guru yang profesional juga ya. Itu ada Excel kolom KKO yang bisa dimanfaatkan untuk memilih atau mencari kata kerja yang sebanding atau yang minimal sama dengan yang ada dalam KD. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Penting sekali ya, dalam menyusun IPK, ini penting diperhatikan dalam merumuskan kalimat. Jangan bertele-tele, tapi yang simple dan jelas. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, ini sudah saya sampaikan tadi, jadi harus jelas. Hanya mengandung satu tindakan, jadi satu tindakan malah satu kata kerja saja. Setiap poin ya. Jadi kalau IPK-nya nanti ada 2 tindakan, 3 bisa dirincikan lagi. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Nah, tentu kalau di kita adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya adalah materi sastra. Kemudian potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, lingkungan daerah. Nah, ini yang saya katakan kemarin terkait dengan analisis kita terhadap SKL, KI, dan KD, mengobservasi lingkungan. Ini penting sekali untuk menetapkan apa yang akan kita acu dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah IPK disusun, maka kita rumuskan tujuan. Nah, tujuan ini tentu terkait dengan apa yang sudah di indikator yang sudah ada ya. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran ini juga harus jelas dalam menunjukkan kecakapan yang harus dimiliki peserta didik. Nah, tujuan ini biasa disusun dengan lengkap nih, ada ABCD-nya nih. Tujuan pembelajaran mengisyaratkan bahwa ada beberapa karakter kecakapan yang akan dikembangkan guru dalam pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga bertujuan untuk menguatkan pilar pendidikan. Nah, penting sekali diperhatikan, merumus tujuan tadi saya sempat singgung ABCD-nya harus hadir, bahkan di sekarang juga penyusunannya itu di model redaksinya seperti paragraf ya, dilengkapkan misalnya
misalnya Anda katakan dengan menggunakan model pembelajaran apa, peserta didik, ataunya ada audiensnya nih, dapat misalnya mengidentifikasi ciri unsur-unsur cerita pendek dengan tepat atau apa. Jadi ada juga degree-nya dan sebagainya, harus jelas nih. Lalu juga kalau ditambahkan nilai karakternya juga bisa ya, jadi sangat bisa sekali. Nah, jadi tujuan ini harus dirancang sebaik mungkin. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk sekilas terkait rencana pembelajaran. Ini khusus buat mahasiswa untuk merancang pembelajaran, khususnya kompetensi sastra. Kita akan fokus membahas RPP ini pada video selanjutnya. Kali ini adalah gambaran saja bagaimana merancang RPP. Nah, setelah kita masuk tahapan analisis SKL, KI, KD, dan merumuskan IPK dan tujuan, maka tahap selanjutnya adalah Anda mulai mengembangkan RPP dari hasil observasi dan identifikasi yang telah dilakukan. Nah, tentu hasil-hasil yang kemarin sudah dirumuskan itu akan membuat Anda bisa memilih pendekatan ataupun model pembelajaran apa yang sesuai, dan tambahannya menambahkan metode atau teknik ataupun strategi dalam pembelajaran ini. Nah, tahapan penyusunan RPP secara umum saya bagi dalam 3 hal. Untuk informasi dasar saja sebagai persiapan untuk Anda tentunya, dan akan kita bahas lebih lanjut untuk menyusun RPP ya. Nah, yang pertama, RPP yang dikembangkan dapat untuk memperjelas dapat dibuat nanti berdasarkan pembelajaran daring ataupun luring, karena sekarang kan masih ya, jika pun daring ini juga bisa menggunakan model sinkron melalui aplikasi video conference atau kombinasi sinkron dan asinkron. Jadi bisa merancang perangkatnya demikian. Yang kedua, RPP yang dikembangkan berorientasi kepada pengembangan HOTS ya, dengan penggunaan pendekatan TPACK. Maka nanti khusus mahasiswa saya, tapi bagi guru ataupun yang lain menyimak ini sifatnya mungkin tidak wajib ya, tapi sudah diharapkan. Karena sekarang sudah berbasis abad 21, maka pendekatan kita adalah pendekatan TPACK. Lalu yang ketiga, RPP yang dikembangkan nomor identitas, yaitu nanti misalnya ya, menulis KI-nya, KD-nya, setelah identitas ya, lalu memasuk menulis KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi, pendekatan, model, metode, teknik, media, sumber, alat, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, dan evaluasi. Sampai itu adalah bagian-bagian yang harus ada. Meskipun sekarang ada RPP ringkas ya, itu khusus untuk guru profesional saya pikir. Jadi karena kita masih pembelajar, karena ini video saya buat khusus untuk mahasiswa yang sedang belajar, maka semua komponen lengkap akan kita susun sebagai bahan pembelajaran sehingga Anda dapat memiliki gambaran bagaimana sebuah pembelajaran itu harus disiapkan oleh seorang guru. Oke, begitu informasi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sedikit kutipan dari William Award saya kutip. Guru yang biasa-biasa saja guru yang biasa-biasa saja menceritakan. Ya, kalau guru-guru yang biasa-biasa saja itu bisa suka bercerita saja, tapi guru yang baik itu bisa menjelaskan. Nah, guru yang unggul itu bisa menunjukkan, dan guru yang hebat itu adalah guru yang menginspirasi. Baik, mari kita sama-sama belajar menjadi pengajar yang bisa menginspirasi, bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dan tentunya dalam pembelajaran sastra kita bisa mencapai apresiasi sastra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.